Bapa kami di sorga, kami sangat bersyukur kepadamu atas segala kasih karunia dan kasih-Mu dan khususnya atas waktu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami untuk kami bersekutu bersama dan dengan mempelajari firman-Mu Bapa kami dapat mengenal-Mu lebih lagi dan bertumbuh lebih dekat dengan-Mu. Bapa kami datang kepadamu dengan banyak beban dan kekhawatiran dalam hidup kami dan kami mengakui bahwa kami belum rajin dalam mempelajari firman-Mu dan kami belum rajin mencari-Mu. Namun Bapa kami sangat bersyukur bahwa di tengah-tengah dosa, Engkau telah memanggil kami. Dan meskipun kami berdosa Bapa, Engkau ingin lebih dekat lagi dengan kami, dan Engkau menarik kami kepadamu melalui Injil Yesus Kristus. Pada saat ini Bapa, semoga mata, telinga, pikiran, dan hati rohani kami terbuka sehingga kami dapat menerima firman-Mu. Dan dengan demikian, saat kami semakin dekat denganmu, semoga kegelapan dan kecemasan apapun dalam hidup kami bisa disingkirkan, dan semoga kami hanya melihat kebenaran dan kasih dari terang-Mu. Dan dengan melakukan ini Bapa, semoga kami dapat bersaksi tentang firman kasih-Mu yang luar biasa dan yang Engkau miliki bagi kami dan kepada semua orang di dunia. Kami mohon kepada Bapa agar dari awal sampai akhir dari pelajaran ini, Engkau yang menyertai kami dan lebih lagi Bapa, saat kami menjalani kehidupan iman kami, Engkau akan memberkati kami dengan berkat Yahweh Shammah. Kami berdoa dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Jadi selamat pagi semuanya, senang bisa berkumpul lagi dengan semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan tema dari bulan ini, yaitu Babel dan Sejarah Penebusan. Jadi ini yang akan menjadi pelajaran kedua kita dengan tema ini. Minggu lalu kita membahas Babel dan silsilah. Kita melihat bagaimana ketika Anda melihat silsilah kejadian, kita melihat Kain yang melarikan diri dari hadirat Allah. Ia mendirikan sebuah kota untuk dirinya sendiri, ia menamainya dengan nama putranya sendiri, dan ada garis dosa yang berlanjut dengan Kain. Kita melihat persamaannya dengan Nimrod yang memimpin pembangunan Menara Babel, dan kita melihat bagaimana silsilah terbagi, bagaimana dunia terbagi selama masa Pelek. Ada orang-orang yang mengikuti Nimrod dalam membangun Menara Babel, dan kemudian ada orang-orang seperti Yoktan yang pergi ke tempat lain. Dan secara rohani ia pergi ke kitab silsilah. Dan melalui garis keturunan Eber kita dapat melihat bagaimana ketika Eber memisahkan dirinya dan dari mereka yang membangun Menara Babel, pada akhirnya dalam garis keturunan iman, meskipun garis keturunan itu mengandung penyembahan berhala dan dosa, tetapi masih mengandung tujuan Allah. Masih ada kehendak penebusan Allah yang sedang diwujudkan melalui silsilah. Jadi itu adalah ringkasan singkat dari apa yang kita bahas minggu lalu. Hari ini kita akan membahas secara lebih khusus tentang hubungan antara Babel dan Abraham. Jadi ini adalah Babel dan Sejarah Penebusan bagian kedua dengan subjudul Babel dan Abraham. Jadi saya ingin kita semua bersama-sama membaca ayat pembukaan kita yang diambil dari Yosua pasal 24 ayat 2. Mari kita lihat ayat ini, mari kita baca bersama-sama. Yosua pasal 24 ayat 2. Mari kita baca, siap? Mulai, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Ini adalah firman Tuhan. Amin. Jadi ini adalah pesan Yosua kepada orang-orang Israel. Mereka keluar dari Mesir melalui Exodus. 40 tahun mereka mengembara di padang gurun, 16 tahun berikutnya mereka menaklukkan tanah Kanaan, dan sekarang tanah itu telah dibagikan. Yosua sekarang memberi pesan kepada orang-orang, jadi pada dasarnya ia memberitahu mereka, karena sekarang kalian sudah berada di tanah perjanjian, kalian harus ingat untuk menyembah Allah dengan benar. Dan Yosua berkata, dulu sekali sejak zaman dahulu nenek moyang kalian, mereka tinggal di seberang sungai. Jadi ini adalah di seberang sungai Efrat, dan ini berbicara tentang wilayah Mesopotamia, dan dia berbicara tentang Terah, ayah Abraham, dan apa yang mereka lakukan, mereka menyembah dewa-dewa lain. Jadi jika Anda melihat literatur di luar Alkitab, tentang komentar-komentar kuno tentang kisah kejadian, kita tidak dapat mempercayai bahwa itu adalah firman Allah.
Namun, komentar-komentar kuno mengatakan bahwa Terah ini sebenarnya adalah seorang pembuat berhala. Jadi pekerjaannya itu adalah menjual berhala. Dan terlepas dari apakah itu benar atau tidak, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa dia percaya kepada dewa-dewa lain. Dan dia melayani dewa-dewa lain, dan ini adalah berhala. Jadi kita akan melihat apa artinya ini dalam kehidupan Abraham pada hari ini. Jadi perjalanan hidup Abraham. Sebagai ringkasan, di sini kita memiliki peta tentang Mesopotamia dan Ur ada di sini dan inilah tempat Abraham dilahirkan. Jadi dalam Alkitab kapanpun disebutkan Ur atau Ur Kasdim, orang-orang Ur Kasdim ini membicarakan tentang wilayah yang ini di sini. Dan secara sederhana ini adalah ungkapan lain untuk Babel. Jadi ini adalah pusat dari kekuasaan Babel. Dan disinilah Abraham dan ayahnya tinggal. Jadi tentu saja ini adalah sungai Efrat di sini dan kita melihat dalam kehidupan Abraham bahwa ia dipanggil keluar dari Ur dan ia beserta keluarganya yang dipimpin oleh Terah pindah ke Haran. Dan dari Haran Abraham dipanggil lagi. Dan saat itulah dia pindah ke tanah Kanaan. Jadi kita memiliki peta yang sangat sederhana ini dengan diagram yang sangat sederhana yang untuk memberikan kita gambaran umum tentang perjalanan hidup Abraham dari tempat dia dilahirkan ke tempat Allah menuntunnya dan di mana ia pada akhirnya dikuburkan. Jadi dari Ur Kasdim ke Haran ke Kanaan, mari kita lihat proses ini dengan lebih rinci lagi. Jadi poin utama nomor 1 kita akan melihat panggilan pertama Abraham. Jadi panggilan pertama Abraham dalam gambaran besar adalah ketika dia dipanggil dari Ur ke tanah Kanaan. Jadi Allah berkata, tinggalkan tempat ini dan pergilah ke tanah yang akan aku tunjukkan kepadamu. Dan bagian pertama adalah perjalanan dari Ur ke Haran. Sekarang kita dapat melihat ini terjadi di Kejadian pasal 11 ayat 26-32. Yang saya ingin tekankan adalah ayat 27, 31, dan 32. Jadi kita lihat di sini Kejadian pasal 11 ayat 27 mengatakan, inilah keturunan Terah. Jadi ini adalah Toledos dari Terah. Jadi ini bukan tentang Abraham. Ini sebenarnya mengatakan bahwa ini tentang Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Jadi dengan menekankan ini adalah kitab generasi atau catatan Terah, Terah sebenarnya adalah pemimpin secara fisik yang pindah dari Ur ke Haran. Dan dikatakan demikian dalam ayat 31. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot yaitu anak Haran dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Jadi mari kita lihat ayat 31. Subjek utama, tokoh utama dari episode ini adalah Terah. Jadi apa yang dilakukan Terah? Dia membawa Abram anaknya. Jadi Abram adalah anak Terah. Lot yaitu anak Haran. Jadi sekali lagi Terah masih menjadi tokoh utama dan Lot adalah cucunya. Sarai menantunya. Jadi seluruh ayat ini sebenarnya berpusat di sekitar Terah. Berpusat pada Terah dan ayat ini bersaksi tentang bagaimana Terah secara fisik adalah orang yang memimpin mereka keluar dari Ur dan memimpin awal perjalanan ke tanah Kanaan. Dan ini bersaksi tentang seberapa dalam Abraham sebenarnya berada di dalam rumah Terah. Dan kita akan membahas ini lagi nanti. Namun gagasan tentang Abraham yang meninggalkan rumah ayahnya dengan budaya di zaman itu adalah gagasan yang mustahil. Ini adalah konsep yang mustahil, konsep yang tidak dapat dilakukan dengan mudah. Dan bahkan dalam kitab Kejadian, khususnya pasal 11 ayat 31, kita dapat melihat bagaimana Terah sebenarnya adalah orang yang berkuasa atas Abraham. Dan Terah dalam pengertian fisik, dialah yang memimpin pergerakan mereka keluar dari Ur dan menuju ke tanah Kanaan. Namun seperti yang kita ketahui, Terah tidak berhasil sampai ke tanah Kanaan. Dalam ayat 32 dikatakan umur Terah ada 205 tahun lalu ia mati di Haran.
Sekarang mari kita lihat mengapa ini penting di bagian pertama dalam kolom Abraham ini. Jadi kita akan melihat versi perjanjian baru tentang bagaimana segala sesuatu terjadi. Seperti yang kita ketahui dalam Kisah Para Rasul pasal 7, ini sebenarnya adalah khotbah yang diberikan oleh Stefanus. Stefanus hampir dirajam batu karena khotbah ini. Tetapi bagaimana dia memulainya? Dalam ayat 2 dia berkata, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Dan di bagian pertama di ayat 4, maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Jadi ini merangkum apa yang telah kita review sejauh ini dan beberapa perincian awal. Namun ketika Abraham berada di Ur Kasdim, Allah menampakkan diri kepadanya berkata, tinggalkanlah negerimu dan sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi ia meninggalkan Ur Kasdim dan menetap di Haran. Jadi perhatikan di saat ini Allah tidak berkata tinggalkanlah negerimu dan sanak saudaramu dan rumah ayahmu. Jika Anda lihat pada saat ini Terah dan Abraham mereka masih bersama. Jadi Terah yang memimpin mereka keluar dari Ur Kasdim ke Haran. Nah, Abraham adalah orang yang benar-benar sebenarnya melihat Allah. Jadi dia yang melihat Allah. Jadi kita dapat memahami bahwa Abraham dan Terah memiliki hubungan yang cukup baik, di mana Abraham dapat memberitahu Terah tentang wahyu yang diterimanya, dan bersama-sama mereka bisa pindah. Jadi apa yang dilihat Abraham, dalam Kisah Para Rasul dikatakan Allah yang maha mulia menampakkan diri kepada Abraham. Nah, ungkapan Allah yang maha mulia dalam bahasa Yunani adalah Theos tes dokes. Dalam bahasa Yunani, kata doha dieja dengan X, tapi bunyinya H. Jadi dalam bahasa Yunani, dokha artinya kemuliaan, kehormatan, kemegahan, dan keagungan. Jadi apa yang dilihat Abraham ini sungguh luar biasa. Inilah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh apapun di dunia ini. Dan ketika kata Yunani doha digunakan, ini berbicara tentang kemuliaan, keagungan yang merupakan kualitas dari dari hal itu sendiri. Jadi bukan berarti Allah yang melakukan sesuatu dan itulah sebabnya dia dikatakan mulia. Bukan berarti manusia berikanlah kemuliaan itu kepada Allah. Allah dalam dan dari dirinya sendiri adalah mulia dan Allah inilah yang menunjukkan dirinya kepada Abraham. Jadi jika kita melihat Ibrani pasal 11 ayat 6, apa yang ditulis di sini, mereka yang beriman harus percaya bahwa Allah ada. Dia hanya ada. Di Keluaran pasal 3 ayat 14, ketika Allah menampakkan diri kepada Musa dan Musa berkata, tetapi apabila aku mendapat orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apa yang harus aku jawab kepada mereka, dan Allah berfirman, aku adalah aku. Jadi di sini Allah itu benar-benar ada. Jadi sekarang ketika dikatakan Allah yang maha mulia menampakkan dirinya, kata Yunani untuk tampak adalah horao, yang artinya melihat, memahami, mengalami, membedakan, dan memahami. Ini bukan hanya tentang mata fisik, apa yang Anda lihat secara fisik, tetapi ini tentang apa yang Anda benar-benar pahami. Jadi apakah Anda melihat sesuatu secara fisik atau tidak, yang penting adalah makna dari yang Anda terima dari pengalaman itu. Jadi dalam bahasa Inggris kita punya ungkapan itu kan, ketika sesuatu dijelaskan kepada Anda dan Anda akhirnya mengerti, Anda biasa berkata, oh I see, atau artinya saya mengerti. Dan kita punya ungkapan itu juga dalam bahasa Korea, ada istilah yang sangat mirip. Itu adalah istilah yang umum digunakan dalam banyak bahasa di seluruh dunia. Sekarang bentuk persisnya yang diambil dari khotbah Stefanus adalah ofte. Jadi bentuknya sedikit berubah. Bentuknya adalah indikatif pasif aorist, orang ketiga tunggal. Jadi apa artinya? Jadi orang ketiga tunggal ini berbicara tentang Allah. Jadi kita mencoba memahami Allah sebagaimana dia adanya. Jadi dari sudut pandang kita tentu saja ini adalah orang ketiga, tetapi ini pasif. Jadi Allah tidak benar-benar melakukan apapun secara khusus untuk menunjukkan dirinya. Apa artinya? Kembali lagi ke kata doha.
Allah hanya ada, tidak ada lagi yang harus ia lakukan, tidak ada hal mutlak yang dapat kita lakukan, tetapi Allah hanya ada, dan Allah dalam sifatnya yang mulia, bahwa Allah telah menyatakan diri kepada Abraham, dan dia sangat terkejut, dia seperti, wow, saya melihat siapa Allah itu, saya mengerti siapa Allah itu lebih mulia dari apapun yang kita pahami di Ur-Kasdim. Jadi Allah ini sangat berbeda dari semua berhala. Semua pemahaman tentang para dewa yang ada di Ur-Kasdim pada saat itu, ini berbeda dari apapun yang dapat ditawarkan Babel. Sekarang untuk memahami mengapa hal ini begitu penting dalam kitab Kisah Para Rasul, khususnya dalam khotbah Stefanus, kita perlu memahami konteks dari khotbah Stefanus. Jadi, Stefanus seperti yang kita ketahui, dia adalah diaken yang dipilih oleh gereja untuk melayani jemaat. Dan dia kuat dalam roh dan dia tahu apa yang dia bicarakan. Dia bersemangat tentang Allah dan dia ingin menyelamatkan banyak jiwa dan pergi dan menginjil dan melayani. Dan dalam semangatnya, tentu saja orang-orang Yahudi pada saat itu mereka tidak menyukainya karena mereka merasa dia berbicara menentang agama mereka. Jadi mereka membawanya ke pengadilan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 13 dan 14 dikatakan, lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepadanya. Jadi apa yang dipermasalahkan orang Yahudi ini, dia mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus, berbicara tentang bait suci. Ia mengucapkan perkataan yang menghina hukum Taurat. Jadi tradisi yang dipegang teguh oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka mengatakan bahwa Stefanus berbicara menentang hal itu. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1, imam besar pada saat itu dia berkata, benarkah demikian? Jadi apa masalahnya? Kita telah berbicara tentang perhatian orang Yahudi terhadap hukum Taurat dan bait suci. Dan inilah masalahnya. Mereka memahami hukum Taurat secara harafiah. Mereka tidak dapat melihat tujuan penebusan di balik hukum Taurat secara hukum Taurat ini hanya menjadi sebuah dokumen. Ini menjadi sebuah tradisi yang tidak bersaksi tentang kasih karunia Allah. Namun bagi mereka, itu hanyalah sebuah masalah kesombongan. Mereka berkata dengan jasa kita sendiri, dengan tindakan kita sendiri, dengan pekerjaan kita sendiri, kita melakukan hal-hal ini, dan kita melakukannya di bait suci ini. Bait suci ini adalah rumah Allah. Jadi orang Yahudi sangat peduli dengan hal-hal fisik. Mereka mengira Allah tinggal di rumah fisik itu. Dan menurut hukum Taurat, mereka peduli dengan tindakan-tindakan fisik. Dan ini adalah penyembahan berhala. Ini tidak jauh berbeda dari kepercayaan-kepercayaan palsu pada orang-orang kafir pada saat itu. Ini hampir sama persis. Isinya sebenarnya berbeda, tetapi kepercayaannya sama. Dan siapakah yang mereka katakan sebagai orang yang akan menghancurkan ini? Yesus Kristus adalah orang yang akan menghancurkan tradisi kita. Jadi ini adalah tuduhan yang ditujukan kepada Stefanus saat dia diadili. Dan apa yang dilakukan Stefanus dalam pembelaannya? Bagian pertama pembelaannya dimulai dengan Abraham. Mengapa? Allah nenek moyang kita, Allah Abraham, dia memanggil kita keluar dari Mesopotamia. Jadi Stefanus berkata di sini, di tempat penyembahan berhala ini, Allah memanggil Abraham untuk sesuatu yang lebih besar, ke sesuatu yang lebih besar. Jadi lihatlah Stefanus dari sudut pandangnya, semua yang dilakukan orang Yahudi adalah penyembahan berhala. Mereka berfokus pada perbuatan fisik hukum Taurat, mereka berfokus pada bait suci fisik, dan semua ini adalah hal-hal yang juga ditekankan oleh tradisi-tradisi kafir. Jadi masalahnya adalah penyembahan berhala. Jika kita melihat Yeremia pasal 10 ayat 14-15, mari kita baca. Di sini Tuhan bersikap sangat-sangat jujur. Mari kita baca. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya, sebab patung tuangan itu adalah tipu. Tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum.
Yesaya pasal 44 ayat 9-11, orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Siapakah yang akan membentuk Allah dan menuang patung dan tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikut akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Jadi ada banyak ayat yang berbicara tentang penyembahan berhala. Saya memilih 2 ayat ini secara khusus karena berhubungan dengan tema yang kita bicarakan pada hari ini. Allah yang maha mulia menampakkan dirinya kepada Abraham. Allah tidak mulia karena kita membuatnya mulia, tetapi Allah dalam dan dari dirinya sendiri adalah mulia. Apa bedanya dengan berhala? Semua pengrajin ini, semua tukang emas, tukang kayu, tukang batu, mereka membuat berhala-berhala ini. Mereka membuat patung-patung dan dengan bangga mereka melakukan pekerjaan ini. Jadi mereka bangga dengan pekerjaan mereka. Lalu mereka berkata, saya yang melakukan ini. Saya membuat Allah ini. Allah ini dibuat menurut gambar yang saya pahami. Jadi penyembahan berhala sebenarnya adalah tentang pemuliaan diri. Tetapi Allah yang menampakkan diri kepada Abraham sepenuhnya di luar manusia. Dia ada di dalam dan dari dirinya sendiri. Dia mulia di dalam dan dari dirinya sendiri. Allah itu ditampakkan kepada Abraham. Jadi semua agama, semua tradisi kafir yang dialami Abraham sampai titik ini tidak berarti apa-apa lagi karena ia telah melihat Allah yang maha mulia. Dan dari situasi itu, Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Abraham dipanggil dari Babel. Dipanggil keluar dari Babel. Sekarang pada masa Abraham, gambar-gambar yang kita miliki di sini, ini adalah Ziggurat Ur, yang masih ada reruntuhannya hari ini di Irak. Dan kuil khusus ini adalah pusat dari pemujaan Dewa Bulan pada saat itu. Nama Dewa Bulan ini adalah Nana. Nana. Dan Nana ini adalah dewa utama Ur. Dan dia adalah salah satu kepala dewa. Beberapa orang menganggapnya sebagai kepala dewa absolut di seluruh Mesopotamia. Jadi meskipun ada banyak dewa, kita dapat menduga bahwa Nana ini dianggap sebagai salah satu dewa terbesar atau dewa yang terbesar dari orang-orang saat itu. Dan kemungkinan besar ayah Abraham, Terah, ketika ia menyembah berhala pasti menyembah Nana karena ini adalah dewa utama dari orang-orang Ur Kasdim. Nah, apa yang kita ketahui tentang Nana Dewa Bulan ini? Jadi, ada beberapa gambar di sini yang berasal dari penggalian arkeologi yang mengungkap Nana sebagai Dewa Bulan. Simbolnya adalah bulan sabit, dan simbol lainnya adalah banteng. Jadi bulan sabit yang juga tampak seperti mirip tanduk banteng, mereka menggabungkan keduanya dan dia adalah dewa panen dan juga dewa kesuburan. Dari bulan Anda bisa melihat musim. Selain itu, siklus bulan juga bertepatan dengan siklus menstruasi wanita dan tidak hanya dengan panen tetapi juga kesuburan ternak. Jadi Nana ini adalah sosok yang disembah semua orang agar mereka menjadi sejahtera. Beberapa julukannya saat itu adalah Dewa Kebijaksanaan, Bapa para Dewa, dan tempat pemujaannya ini ada kuil yang kita lihat di sini, ini disebut Rumah Cahaya Agung. Mengapa? Karena bahkan pada malam hari ketika orang bepergian, kita bisa melihat cahaya bulan yang memberi kita cahaya. Tempat pemujaan utamanya adalah di Ur Kasdim. Tapi dewa ini sangat terkemuka di seluruh Mesopotamia. Jadi katakanlah ini adalah dewa utama yang disembah orang-orang pada saat itu. Dan dari pusat penyembahan ini, Abraham melihat Allah Maha Mulia yang sejati. Dia memberitahu ayahnya Terah, yang kemudian bersama-sama mereka berangkat menuju tanah perjanjian, menuju tanah Kanaan. Tetapi di tengah jalan, mereka menunda di suatu tempat, dan di mana itu mereka menunda di Haran. Sekarang siapa dewa pelindung Haran? Ada dewa bernama Sin. Dan siapakah Sin ini? Dia adalah dewa bulan. Jadi Sin sebagai dewa bulan ini sebenarnya adalah jenis Allah yang sama yang disembah di Ur Kasdim. Jadi kuil utama di Haran disebut Rumah Sukacita.
Jadi jika Anda melihat artikel arkeologi dan yang digali dari Haran, kita dapat melihat beberapa kesamaan. Kita memiliki figur dan kita juga memiliki bulan sebagai simbolnya. Sin adalah pelafalan Akkadia untuk dewa ini. Nana adalah pelafalan Sumeria. Dan di kedua wilayah, dewa ini dianggap sebagai dewa yang sama. Jadi dua tempat pemujaan utama dari dewa bulan ini di utara Mesopotamia dan di Haran adalah Sin, di selatan di Ur. Kita memiliki nama Nana. Jadi dari satu tempat ke tempat lain, ketika Anda berbicara tentang penyembahan berhala, kita sebenarnya berbicara tentang dewa yang sama. Jadi mungkin Terah ketika dia mendengar kesaksian Abraham, dia memiliki rasa takut itu dan dia terdorong untuk pergi ke tanah Kanaan. Tetapi dia menetap di Haran. Haran adalah semacam ibu kota di utara. Itu adalah tempat yang bagus untuk ditinggali, sama seperti Ur adalah tempat yang bagus untuk ditinggali di selatan. Jadi kita dapat menduga mungkin Terah sudah merasa nyaman lagi. Mungkin dia melakukan pekerjaan yang sama lagi. Mungkin dia berpartisipasi lagi dalam bentuk penyembahan berhala. Dan kita dapat memahami sedikit lebih dalam mengapa Terah mungkin termotivasi untuk tinggal di Haran atau membangun kehidupan di Haran lagi. Dan sebagaimana sulit bagi Abraham dan keluarga Terah untuk pindah dari Ur, mereka menetap sekali lagi di Haran. Akan lebih sulit lagi karena mereka menetap di sini lagi untuk pindah. Jadi kita dapat memahami betapa sulitnya tugas bagi Abraham untuk meninggalkan tempat penyembahan berhalanya sekali lagi. Nah, pada saat itu kita tahu bahwa tempat ini berada di sekitar kerajaan Ebla. Kita tahu bahwa Abraham banyak belajar dari Eber dan para leluhurnya tentang iman yang sejati. Namun yang kita perlu pahami tentang Ebla adalah Ebla bukan hanya tempat di mana mereka menyembah Allah yang sejati. Pada saat itu semua orang menyembah semua orang. Namun apa yang terjadi di Ebla adalah mereka diizinkan melalui Eber, mereka mampu memahami dan menyembah Allah yang sejati. Jadi apa artinya ini bagi kita? Kemanapun kita pergi, dimanapun itu yang Allah menuntun kita, bahkan jika kita dituntun ke tempat di mana kita dapat bertumbuh secara rohani, dan kita berada di tempat di mana kita berada di dalam lingkungan yang baik untuk mempelajari firman yang benar, penyembahan berhala masih ada di sekitar kita. Bukan karena kita berada di tempat ini, maka kita tidak tergoda oleh penyembahan berhala. Kita perlu melawan penyembahan berhala itu untuk memahami apa kebenaran yang sejati. Dan itulah yang dilakukan Abraham. Meskipun seluruh hidupnya adalah kehidupan penyembahan berhala sampai ia bertemu Allah, bahkan ketika ia menjalani hidupnya, ia mampu melawan penyembahan berhala itu, dan akhirnya meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan sanak saudaranya, dan bahkan meninggalkan rumah ayahnya. Dan itulah yang dapat kita peroleh dari kehidupan iman Abraham. Dan ini membawa kita ke poin kedua, bagian kedua dari panggilan pertama Abraham. Jika kita melihat kisah para rasul pasal 7 ayat 4 dikatakan, maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran, dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Jadi saya ingin fokus pada ungkapan ini setelah ayahnya meninggal. Jadi kita telah mendengar penjelasan ini berkali-kali, tetapi sebagai review dalam Kejadian pasal 11 ayat 26 dikatakan Terah berusia 70 tahun ketika Abraham lahir. Dalam ayat 32, Terah berusia 205 ketika Abraham meninggal. Jadi ketika Terah meninggal, itu berarti Abraham berusia 135 tahun. Tapi di Kejadian pasal 12 ayat 4, ketika Abraham berusia 75 tahun, ia berangkat dari Haran, dan Terah berusia 145 tahun saat ini. Sekarang, Terah meninggal ketika ia berusia 205 tahun. Tapi Stefanus mengatakan bahwa Abraham pindah dari Haran setelah Terah meninggal. Jadi bagaimana kita merekonsiliasi ini kisah para rasul pasal 7 ayat 4 dengan Kejadian pasal 12 ayat 4. Kita sebenarnya memiliki perbedaan 60 tahun yang kita tidak dapat jelaskan, setidaknya tidak secara harafiah.
banyak sarjana dan ahli teologi ya, mereka melihat ini dan berkata, oh Stefanus mungkin salah hitung atau mungkin Stefanus mengikuti tradisi yang berbeda. Jadi kita tahu bahwa ada versi Alkitab yang berbeda, Alkitab mungkin tidak diilhamkan oleh Allah. Jadi ada banyak hal yang dikatakan orang untuk mencoba dan mendiskreditkan keakuratan dari Alkitab. Namun mereka melihat hanya dengan mata jasmani mereka, sama seperti orang Yahudi pada zaman itu melihat dengan mata jasmani mereka. Jadi kita perlu melihat dalam arti rohani. Sekarang kata untuk mati setelah Tera meninggal, yang digunakan Stefanus, kata ini berasal dari kata Yunani apotnesko. Dan satu ayat yang kita gunakan untuk mencoba dan menjelaskan apotnesko kita untuk berbicara tentang kematian rohani atau metafor adalah 1 Korintus pasal 15 ayat 31. Dikatakan tiap hari aku berhadapan dengan maut. Jadi ini adalah pengakuan Rasul Paulus ketika kamu berada di dalam Kristus Yesus dan kamu hanya bermegah di dalam Dia setiap hari, kita perlu mati. Sekarang kamu tidak bisa mati secara fisik setiap hari kan? Jadi di sini Rasul Paulus menggunakan kata apotnesko. Apotnesko ini adalah ungkapan yang digunakan untuk berbicara tentang kematian metafor atau rohani. Namun apotnesko tidak hanya digunakan untuk menggambarkan kematian rohani, tetapi bisa juga untuk menggambarkan kematian fisik. Jadi mungkin jika ada yang membantahmu, mereka mungkin menggunakan Matius pasal 8 ayat 31 sampai 32. Di sini saat Yesus sedang mengusir setan, dikatakan, maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah dari ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah, lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Saya tidak yakin babi dapat mengalami kematian rohani. Jadi dalam Matius pasal 8 ketika menceritakan tentang babi yang masuk ke laut dan mati, ini juga menggunakan kata apotnesko. Jadi kita perlu memahami apotnesko sedikit lebih dalam jika kita ingin memberikan argumen yang baik tentang hal ini sebagai kematian rohani. Sekarang apa artinya? Mari kita uraikan lagi. Jadi apotnesko berasal dari 2 kata. Apo berarti jauh dari. Tenesko berarti mati. Jadi kata tenesko sendiri menekankan kematian. Tetapi apotnesko, apa arti kedua kata itu bersama-sama? Penekanannya bukan pada kematian, tapi penekanannya itu adalah pada pemisahan. Jadi menjadi jauh dari sesuatu karena kematian. Jadi jika sesuatu telah mati, mereka terpisah dari dunia fisik atau mereka terpisah dari Anda dan saya jika seseorang telah meninggal. Tetapi penekanannya bukan pada kematian fisik. Penekanannya adalah pada fakta bahwa seseorang telah terpisah dari sesuatu yang lain. Jadi dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 4, ketika dikatakan bahwa Terah meninggal, kita dapat mengatakan bahwa di dalam hati Abraham, ia secara rohani tidak hanya harus menganggap Terah ayahnya telah meninggal, sehingga ia dapat dipisahkan dari ayahnya, tetapi Abraham yang percaya kepada janji Mesias, ia juga harus mati bagi dirinya sendiri untuk bermegah dalam Yesus Kristus. Jadi ketika kita mengatakan apotnesko, kita berbicara tentang pemisahan rohani dari hal-hal di dunia fisik. Dan dengan demikian, dengan cara itu, Anda dapat menganggap bahwa sesuatu telah mati, bahwa Anda telah mati secara rohani setiap hari, sebagaimana diakui Rasul Paulus. Jadi sebagai kesimpulan, Matius pasal 10 ayat 37, Yesus berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kita tahu bahwa Abraham mengasihi Allah lebih dari ayah jasmaninya sendiri. Itu sebabnya ia meninggalkan rumah ayahnya, tetapi ia juga mengasihi Allah lebih dari anaknya. Kejadian pasal 22 ayat 16, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah Allah bersumpah. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Abraham mempersembahkan anak laki-lakinya yang tunggal. Jadi ini juga merupakan kesaksian bahwa Abraham mengasihi Allah lebih dari apapun di dunia ini. Dan iman itulah yang harus kita miliki.
Abraham mengasihi Allah, kasih agape yang terlepas dari kondisi apapun, yang memungkinkannya dia untuk keluar dari Haran. Meskipun dia tidak tahu dia harus pergi kemana, meskipun dia harus meninggalkan rumah ayahnya, dia percaya bahwa Allah akan menepati janjinya dan memiliki keturunan dan menerima tanah perjanjian, bahkan dengan mengorbankan putranya. Dalam Ibrani pasal 11, kita bisa lihat bahwa Abraham percaya bahwa melalui Ishak janji Allah akan terpenuhi. Jadi bahkan jika Ishak mati terlepas dari keadaannya, Abraham percaya bahwa Allah dapat membangkitkan Ishak dan melaluinya dia tetap memiliki keturunan. Jadi kita dapat melihat Abraham yang mengasihi Allah lebih dari ayahnya sendiri dan lebih dari anaknya sendiri, dan kita harus memiliki iman ini. Galatia pasal 3 ayat 7, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman mereka itu anak-anak Abraham. Galatia pasal 3 ayat 9, jadi mereka yang hidup dari iman merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Lalu ayat 29, dan jikalau engkau adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji apa ini? Mari kita lihat kembali di Kejadian pasal 22 ayat 16. Janji yang telah Allah janjikan demi dirinya sendiri melalui keturunan Abraham, semua bangsa akan diberkati. Jadi kita harus memisahkan diri dari Babel rohani. Jadi kita kembali ke ayat pembukaan kita, Yosua pasal 24 ayat 2. Mari kita lihat lagi dan baca bersama-sama ayat 3 juga. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Ayat 3. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Jadi kita lihat Yosua sedang menceritakan kepada umat itu bagaimana mereka dibawa keluar dari Ur Kasdim melalui nenek moyang mereka Abraham, dan mereka telah beranak cucu di tanah perjanjian. Yesaya pasal 51 ayat 2, pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Jadi kita harus melihat Abraham, dan bukan hanya tindakan-tindakannya saja, kita harus melihat seluruh kisah hidupnya, seluruh perjalanan hidupnya. Apa yang Allah lakukan? Allah memanggilnya. Kita dapat melihat bagaimana Allah memanggilnya keluar dari Ur Kasdim, Allah memanggilnya keluar dari Haran, dan apa yang Allah lakukan? Ia memberkati Abraham dan memperbanyaknya. Jadi sama seperti Allah memanggil Abraham, Allah memanggil Anda dan saya pada hari ini. Wahyu pasal 18 ayat 2, dan dia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Jadi ini berbicara tentang kerusakan Babel. Dan ayat 4 dan ayat 5, mari kita lihat bersama-sama. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Jadi berkat apa yang akan kita terima? Jika kita menjadi keturunan Abraham, kita akan dipanggil sebagaimana Abraham dipanggil. Sebagaimana Abraham menerima janji-janji itu, janji-janji itu adalah warisan kita. Janji akan tanah itu. Dan bagaimana semua ini bermula? Allah dalam kasih-Nya yang besar, Ia memilih Abraham, memanggilnya keluar dari Babel, sehingga keturunannya dapat menerima tanah yang dijanjikan. Jadi jika kita melihat Galatia 3, jika Anda percaya kepada Yesus Kristus, Anda adalah keturunan Abraham. Dan jika kita melihat silsilah Yesus Kristus dalam Matius pasal 1, bagaimana dimulainya? Yesus Kristus, anak siapa? Anak Abraham. Jadi dengan melihat kehidupan Abraham dan dengan melihat bagaimana dia dipanggil keluar dari Babel, kita melihat beberapa bukti arkeologis pada saat itu dan seberapa parah penyembahan berhala itu. Perjalanan hidup Abraham yang dipanggil keluar dari Babel ini juga merupakan perjalanan hidup kita. Dipanggil keluar dari pemerintahan rohani, dipanggil keluar dari penyembahan berhala, dipanggil keluar dari tempat setan, dan masuk ke dalam janji Allah. Diselamatkan dari penghakiman Allah. Dan inilah Injil Yesus Kristus. Kita melihat silsilah ini, dan siapa yang ada di ujung silsilah ini?
Silsilah ini diakhiri dengan Yesus Kristus. Siapakah yang dilihat Abraham? Ia melihat Yesus Kristus. Ketika kita melihat Yohanes pasal 8, jadi harapan dan doa saya ketika kita menyimpulkan kesimpulan pelajaran kita di sini, bahwa kita semua sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita semua sebagai keturunan Abraham, kita akan sungguh-sungguh menaruh ini di dalam hati kita dan memandang Abraham untuk melihat bagaimana dia dipanggil keluar dari Babel. Dan dengan iman yang telah kita warisi ini, semoga kita juga bisa melihat Allah yang maha mulia, dan kemudian kita juga bisa bersaksi kepada semua orang di dunia bahwa Yesus adalah Kristus yang melaluinya kita dapat mengenal Bapa, dan dengan berbuat demikian semoga kita menerima janji sebagai keturunan Abraham. Amin. Oke, jadi kita akan menyimpulkan di sini. Mari kita berdoa dan kita akan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau telah memilih kami untuk dicatat dalam kitab kehidupan-Mu. Kami sangat bersyukur kepadamu Bapa karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus yang melaluinya kami memperoleh keselamatan. Dan dengan percaya kepadanya, kami bisa dihitung sebagai keturunan Abraham, terlepas dari suku bangsa kami, masa lalu kami, terlepas dari dosa-dosa yang telah kami lakukan. Dan Bapa, kami memberikan kepadamu segala hormat, kemuliaan, dan ucapan syukur karena ini. Sama seperti Abraham yang dipanggil dari Ur Kasdim, Bapa, semoga kami bisa mendengar suaramu, melihatmu dan mengenalimu, dan serta memahamimu sebagai Allah yang maha mulia, sehingga kami dapat memulai perjalanan iman kami. Sama seperti Abraham dapat meninggalkan rumah ayahnya di Haran, Bapa, saat kami melanjutkan perjalanan kami sendiri, janganlah kami tergoda lagi oleh penyembahan berhala yang telah kami tinggalkan, tetapi semoga kami hanya memandang kepada janji-janji-Mu di tanah Kanaan rohani yang harus kami masuki. Dan semoga kami, Bapa, sebagai keturunan Abraham dapat mengajarkan dan membimbing generasi-generasi iman di masa depan dalam firman-Mu tentang sejarah penebusan, sehingga mereka juga bisa menyatakan Injil Yesus Kristus. Dan dengan memahami Yesus dan dengan memahaminya sebagai puncak dan klimaks dari sejarah penebusan, semoga kami bisa benar-benar mengenal-Mu, memahami-Mu, dan mengakui-Mu sebagai Bapa kami. Kami berterima kasih kepadamu dan kami berdoa dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin.